المصطفى حبيبنا وآله وصحبه ومن قرأ وكاك في التجويد نظما حررا. Kayak begitu. Terus ya, berikutnya Samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatal ridwani idhar falhir apa itu? Idharu idghamul ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ifara. Jadi kayak gitu nyanyiannya. Jadi biar para santri enggak jenuh dalam belajar. Kita coba ya, biar nanti bisa diiringin sama ini, diiringin sama hadroh itu bisa. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwid nazman hurrira. Coba sama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwid nazman hurrira sammaituhu hidayatan sibyani arju ilahi ghayatal ridwani idharu idghamul ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ifara ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i wadgim bi gunnatin fiyan mula idha kana bi kalmatin kadunya fambidha wadgim bila gunnatin fi lamin wara wal qalbu indal ba'i ma min dhukira. Kayak gitu. Nanti kita akan coba ini biar tidak jenuh ya, seperti itu. Baik, kita akan mulai dari awal ya. Kalau bisa nanti terjemahnya ini diterjemahin, ditulis pelan-pelan gitu ya. Biar nanti kita tahu arti mufradat kata per kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah. Wa shalla rabbuna, moga-moga atau semoga Allah Rabbuna Tuhan kami wa shalla memberikan rahmat kepada siapa? Ala nabiyyi, kepada nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa, Al-Mustafa yang dipilih, nabi yang dipilih, habibina yaitu kekasih kita, kecintaan kita, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada siapa lagi? Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa man qara, dan
orang qara yang membaca, ya. Dan orang-orang yang membaca apa? Membaca Al-Quran Al-Karim, ya. Membaca dengan tartil Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haka fit tajwid nazman hurrira. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi pelajaran ilmu tajwid ini yang berbentuk nazman hurrira, yang berbentuk nazam, ya, hurrira, yang telah diakui kebenarannya, hurrira. Berikutnya masih dalam muqaddimah atau pendahuluan kitab ini, samaituhu hidayatas sibyani. Ketemu? Samaituhu, nazam ini kami namakan, ya, musannif hadhil kitab ini menamakan nazam ini hidayatas sibyani, yaitu dengan nama Hidayatus Sibyan. Hidayah artinya petunjuk, as-sibyan artinya anak-anak, ya, anak-anak. Arju ilahi ghayatar ridwani, ya. Arju ilahi ghayatar ridwani, dan akhirnya penulis mengharapkan ridho ilahi, ridho Tuhan, ghayatar ridwani, yang sedalam-dalamnya mudah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nama dari nazam yang 40 bait ini adalah Hidayatus Sibyan, ya. Hidayatus Sibyan. Nah, ini 3 nazam adalah muqaddimah, adalah awal dari kitab ini sebagai rasa syukur dari musannif atau penulis dari kitab ini, ya, yaitu dengan diawali dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah tadi. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara وهك في التجويد نظما حررا سميته هداية السبيان أرجو إليه غاية الرضوان أحكم تنوين ونون تسكن عند الحجاء 5 تبين. Baik, untuk berikutnya kita akan langsung ke bab yang menerangkan tentang tanwin dan nun sakinah. Babu ahkami tanwini wa nunis sakinah. Ai hadzal bab. Babu ini adalah bab ahkamut tanwin, hukum-hukum tanwin, wa nuni sakinah, dan nun sukun, ya, atau nun yang mati. Sakinah itu sukun yang mati, ya. Pada hakikatnya tanwin sama sukun ini sama, ya, sama. Contoh deh, misalkan kalau kita baca kitabun, ya, bun itu kan tanwin, ya, fathat domatain. Ketika kita baca itu ada huruf nun atau n, ya, n. Tapi ketika ditulis itu adalah huruf dhammah yang double. Ketika kita baca itu ada unsur dari nunnya, nun yang sukun. Jadi antara tanwin dan nun sukun itu ada kesamaan, yaitu tadi huruf nunnya itu, atau kalau di abjadnya n, ya, huruf n. Jadi antara tanwin dan nun sakinah atau nun sukun itu ada kesamaan. Nah, di sini akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu. Hukum-hukum tanwin wa nunin taskunu dan nun sukun.
Indal hijai, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada yang bilang huruf hijaiyah ini 28 ya. 28 mulai dari alif, ba, ta sampai dengan ya. Nah, itu huruf-huruf hijaiyah. Ada juga yang menyatakan 29. Ada yang ditambahkan itu. Lam alif hamzah ya, hamzah. Jadi pada hakikatnya hamzah itu adalah alif yang berharokat, hamzah itu. Kalau alifnya sendiri itu tidak berharokat ya. Lam alif makanya itu hamzah. Jadi a, i sama u itu adalah hamzah. Sekali lagi, a, i sama u itu adalah hamzah, bukan alif. Karena sudah berharokat, makanya hamzah itu a, i, u. Terus hamzah, ba dengan sampai dengan ya. Nah, itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Nah, hukum tanwin ya di Al-Qur'an, ketika kalian menemukan tanwin dan nun sukun indal hijai, ketika berhadapan dengan huruf hijaiyah, khamsatun tubayyanu, ada 5 ya, di situ ada 5 hukum yang harus dijelaskan ya, ada 5 hukum yang harus dijelaskan. Apa saja? Di nazam berikutnya, izharu idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawau. Izhar, yang pertama izhar ya, ketika ada tanwin atau nun mati ya berhadapan dengan huruf hijaiyah yang 28 atau 29 itu, maka hukum yang pertama adalah izhar. Izhar itu artinya jelas ya. Di sekolah mungkin udah itu ya. Udah belajar ya. Ya, di sini di kitab ini dijelaskan ini. Karena ini kitab dasar di pesantren, itu kitab dasar. Kitab dasar dalam mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama izhar, artinya jelas ya. Jelas. Yang kedua idgham. Idgham artinya memasukkan ya nun atau tanwin itu ke dalam huruf berikutnya yang berhadapan di depannya. Ya, dimasukkan. Idgham itu memasukkan nun mati dan tanwin ke dalam huruf yang di depannya. Contohnya mir rabbihim. Itu idgham bila gunnah. Jadi nunnya hilang. Ya, nunnya hilang, kemudian huruf ra yang di depannya yang dibaca. Mir rabbihim. Nah, itu namanya idgham. Nah, di sini idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha. Maksudnya adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ada 2 tuh. Yang tadi mir rabbihim termasuk contoh apa tuh? Idgham bila gunnah ya. Bila gunnah, tidak dengan dengung. Mir rabbihim. Contoh yang gunnah tadi. Contoh yang gunnah adalah di sini contohnya man dengan huruf yaqulu, dengan kalimat yaqulu. Bacanya gimana? May yaqulu. Jadi ada gunnah atau dengung di situ. May. Berapa panjangnya Ustaz? Panjangnya 2 harakat. May, seperti mad ya, seperti mad. May yaqulu barqui yaj'aluna. Itu contoh dari huruf ya. Contoh dari nun. Min sama ni'matin. Min ni'matin. Di situ dengung, ada dengungnya. Ya. Termasuk huruf idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah ada 4 huruf.
Ya, 4 huruf. Yan, ya, nun, mim, waw, ya. Atau disingkat yanmu. Ya, nun, mim, waw, yanmu. Kalau idgham bila gunnah, masih inget nih, sekalian diinget-ingetin. Lam sama ro. Atau kita kalau misalkan mau mau lebih itunya, lebih ringkasnya, lebih cepatnya itu yana mau lari, ya. Yana mau lari. Yana mau itu idgham biguna, lari bila guna. Itu ya, biar cepat kita nangkapnya. Yana mau lari. Yana mau itu idgham biguna, lari idgham bila guna. Itu ya. Jadi mengenai idgham yang kedua. Jadi memasukkan idgham adalah memasukkan huruf tanwin dan nun sukun ke dalam huruf hijaiyah yang di depannya. Ya, huruf-huruf idgham tadi. Berikutnya bi ghairiha tadi bila gunnah. Wal qalbu dan iqlab. Wal qalbu dan hukum yang berikut